Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia Cabang Kelapa Gading Nias. Bersama-sama di siang hari yang indah ini, kita mau imani, kita mau percaya setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama untuk terlebih dahulu kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab kami mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sebab kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Roh Kudus agar melalui pujian dan penyembahan kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Dan kami berdoa ya Roh Kudus agar melalui pujian dan penyembahan kami nama Tuhan disenangkan. Sebab kami mau terus percaya ya Bapa, kami pulang bawa pengharapan baru di tempat ini. Dan terus kami mau berdoa, mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, dan ekstra mukjizat. Juga kami mau berdoa untuk setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami mau bangkitkan iman kami ya Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Dan kami juga mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kami percaya dicampur tangan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami. Maka di siang hari yang indah ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan. Ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah. Bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama di siang hari yang indah kita mau bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak terima pujian kita. Dia Tuhan yang layak terima hormat dan ucapan syukur setiap hari. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kembali sama-sama gereja Tiberias. Sebab besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benar selalu jalan-Mu ya Bapa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, sebab besar dan ajaib karya Tuhan di dalam hidup setiap. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
sampai selamanya. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Sampai selama-lamanya kami mau terus datang menyembah. Sampai selama-lamanya kami mau terus datang meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab inilah tujuan hidup kami ya Bapa. Untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan Tiberias. Terus kita mau tinggikan Tuhan. Terus kita mau agungkan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Namamu sungguh dahsyat ya Tuhan. Nama Tuhan sungguh berkuasa atas setiap kami ya Bapa. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stand above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stand above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All power and dominion, all power and position. Your name stand above them all.
Kami mau tabiskan bedanya Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya bagi satu nama dan penuh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mereka memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan. Amin. Sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita berikan salam sukacita. Kiri kanan, depan belakang, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan engkau diberkati Tuhan. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua diberkati Tuhan. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bawa syukur, bawa pujian bagi Tuhan. Ucapan dari gereja, dari suku. Sama-sama jemaat. Kita lagi. Asalkan berdiri atas firman-Nya, bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudariku. Lebih semangat lagi boleh? Bapaknya dari suku mana? Haleluya. Asalkan berdiri atas firman-Nya, boleh sama-sama tengok kiri kanan kita dengan sangat seperti hatiku. Engkaulah saudariku. Dalam Yesus kita sama-sama lambaikan tangan kita di Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta dua kalah. Cinta dua kalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta dua kalah. Cinta dua kalah. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala bagi nama Tuhan Yesus. Dengarkan suara nafiri yang memanggil setiap kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang diberikan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri sama-sama memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi. Mari Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Bersama-sama lebih sungguh lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panji-Nya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Siap lompat buat Tuhan.
jemaat. Api kemuliaannya tercium, penuhi kami semua. Haleluya. Api tercurah dari surga, amin. Bagi setiap kita jemaat Tiberias, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Menerima gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Biar api kemuliaan Tuhan mengurapi menyertai setiap langkah kita sepanjang tahun ini, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Satu pujian lagi buat Allah kita, berikan salam kiri kanan saudara. Sama-sama katakan engkau diberkati, aku diberkati, kita semua pasti diberkati Tuhan. Percayalah, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun yang dikerjakan ini diberkati berhasil. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya pasti diberkati Tuhan, sorakan sama-sama dengan sukacita. Kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan setia bagiku. Sambil angkat tanganmu katanya, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama jemaat tuh. Aku dilimpahi, karena untuk apa saudara? Untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya katakan amin, sorakan haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah semesta alam, juru selamat kita, amin. Kita semua pasti diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.
Yang diberkati Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Perkara demi perkara terus Tuhan sertai setiap langkah kita. Nyatakan kuasa, tanda dan mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Bersama dengan keluarga besar kita. Yang percaya katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur pada siang hari ini. Namun sebelumnya bersama-sama terlebih dahulu kita boleh menyaksikan cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Tunduk kepada Allah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan ini tidak gampang, apalagi saat kita menyadari bahwa mempercayai Tuhan Yesus itu berarti melepaskan kendali atas situasi yang sedang kita hadapi. Untuk tunduk kepada Tuhan dibutuhkan perubahan total dalam hati kita, sebuah resolusi untuk mencintai Tuhan daripada dunia, mengesampingkan keinginan kita, dan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Berserah dan mendekat kepada Tuhan berarti bersikap mengarahkan hati dan mengutamakan kehendak Tuhan, serta tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka ketenangan menjadi bagian kita. Kita jaga pikiran kita dan taklukkan kepada Kristus, sebab pikiran kita memainkan peran utama dalam menentukan jati diri yang akan membentuk masa depan kita. Bertobat adalah sikap berserah kita kepada Tuhan Yesus, dengan tindakan yang melibatkan perubahan total dalam hati dan pikiran, dalam perbuatan, karena kita sadar akan seriusnya dampak dari dosa. Itulah saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, kita jaga hidup kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan bertobat setiap saat bertobat, dan juga kita selalu belajar firman Tuhan untuk kita tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah cuplikan khotbah atau highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias pada minggu ini. Bagi setiap jemaat yang ingin menyaksikan secara lengkap khotbah tersebut, dapat mengaksesnya seperti biasa di YouTube channel Gereja Tiberias dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama, sebentar kita akan mendengarkan pembacaan suara gembala yang kiranya akan memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Pembacaan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dengan judul Untuk Menang Atas Pergumulan Hidup, edisi Minggu 9 November 2025. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua dengan judul Untuk Menang Atas Pergumulan Hidup. Gembala Sidang menjelaskan yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Matius 11 ayat 28, Mazmur 3 ayat 2-3, dan Mazmur 62 ayat yang ke-9. Dalam kehidupan ini sering banyak rintangan yang menyebabkan iman kita menjadi lemah. Untuk itu kita harus menanggalkan beban masalah hidup kita dengan jalan datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan melepaskan kita dari segala beban dan dosa kita. Sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kelegaan. Mazmur 50 ayat ke-15. Yang kedua, kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1-4, 1 Korintus 10 ayat 13. Supaya kita menang dalam pergumulan hidup, kita harus selalu memandang Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Saat kita memandang Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus akan menolong kita, sebab Dialah sumber pertolongan kita.
Kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu menang dan bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat ke-11. Yang ketiga, bertekun dalam iman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke-8. Hidup ini seperti perlombaan. Untuk memperoleh kemenangan, seseorang peserta lomba harus bertekun mengikuti lomba itu sampai garis finish. Kita tidak boleh berhenti, tapi harus terus-menerus berjuang supaya dapat juara. Demikian juga hidup kita. Kita harus bertekun dalam iman. Jangan sampai iman kita kendor sehingga di akhir pertandingan kita akan berkata seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebagai doa penutup Gembala Sidang, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kehidupan di surga, yaitu dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati suara Gembala Sidang minggu ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita yang mendengarkan pembacaan suara Gembala Sidang, menaruhnya dalam hatinya serta melakukannya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama teduhkan hati kita datang kepada Tuhan kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur di dalam hadirat-Mu, dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Kami boleh datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau bertahta dalam setiap pujian kami, artinya Engkau hadir di tengah-tengah kami siang ini. Bapa, tinggal diam dalam setiap hati kami, dan Tuhan Yesus akan menuntun setiap hidup kami siang hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, mendengarkan firman, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti akan segenap kebenaran-Mu, agar setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami melangkah berada sepanjang tahun ini. Berkati setiap jemaat-Mu sepanjang bulan November, Desember ini, ada kuasa tanda mujizat terjadi. Tiba saatnya kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab anugerah-Mu yang membuat kami terus dan terus terpesona, terkagum-kagum, tercengang-cengang setiap kebaikan-Mu, Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada
hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Mari bawa pujian ini. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi sama-sama. Tuhan, Tuhan, kau sungguh besar, sebab karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, oh sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi sama-sama. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami nyatakan anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari umat Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Selalu, selalu kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu saja Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Makasih Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. katakan selalu, selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya Tuhan setia. Lagi umat Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi Gereja Tiberias, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia. Sebab kita punya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus penolong. Katakan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh. Kami percaya di dalam Dia yang memberi. masalah boleh ada, tantangan boleh ada, namun Tuhan Yesus penolong, sahabat setia. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh kasih Tuhan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita sendiri. Sebab Yesus penolong kami yang setia. Terus pegang tangan kami erat. Terus pimpin setiap langkah kami, Bapa.
masuk dalam rencanamu yang indah. Thank you Jesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lagi umat Tuhan katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Katakan, Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan iman. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun yang dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, Bapa. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Sekali sama-sama, ku hidup tuh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Katakan, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan, Engkau alasan selama ku. Sekali lagi sama-sama, angkat tangan kita, panggil namanya. Yesus, pegang erat tanganku. Kami akui Tuhan, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan pada Tuhan Yesus, Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi mari yang ada di rumah, sama-sama kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan aku hidup. Katakan, Engkau alasan. Engkau
mengucap syukur. Kami percaya kami ada hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang memanggil memilih kami datang dalam rumah-Mu Tiberias. Maka siang ini kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kami. Maka hamba doa setiap yang hadir siang hari ini maupun yang beribadah via live streaming dimanapun mereka berada. Setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Kami semua sehat sempurna. Yang sakit pulang disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat siang hari ini Tuhan beri kelegaan. Beri sukacita yang baru. Warga surga di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu Tuhan sediakan. Yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur kenyang. Hidup kami dipelihara Tuhan. Bersama anak cucu kami diberkati. Bahkan kami dijaga malaikat. Tidak celaka bahaya. Tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar. Siang ini kami sadar. Kami perlu firman-Mu. Pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Yang menuntun memerdekakan kami. Lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Bahkan lewat firman Tuhan siang ini iman kami bangkit. Dan mujizat terjadi. Perkara besar terjadi. Maka tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat beribadah via live streaming. Di sana penuh kemuliaan Allah. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa kembali dengan saudara. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom, shalom. Nah gitu dong, apa kabar saudara? Luar biasa ya, banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa Anda bersama keluarga terus dalam pemeliharaan Tuhan. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, kasih tepuk tangan dong. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat-Mu melimpah. Bilang, siang ini berkat-Mu melimpah, siang ini berkat-Mu melimpah. Yang percaya diberkati katakan amin. Saya doa saudara penuh damai sejahtera. Hari ini saya bicara tentang damai sejahtera yang menguasai Anda dan saya. Boleh tampilkan slide-nya. Damai sejahtera harus menguasai kita. Dalam damai sejahtera kita hidupnya yaitu akan melihat banyak berkat. Saudara ya, damai artinya hatimu tenang, sukacita, bahagia, sejahtera. Apa yang kita perlu Tuhan sediakan. Jasmani diberkati, rohani diberkati. Yang mau katakan amin. Yuk kita lihat dulu sama-sama yuk. Dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Ada dua terjemahan. Yang pertama terjemahan baru dulu. Yuk baca sama-sama yuk. Semangat. 2, 3. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Sekali lagi kita baca, 2, 3, iya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Sudah lihat, memerintah. Bilang sama saya, memerintah. Apa arti kata memerintah? Memerintah artinya dominan, artinya menguasai. Ya, bahkan dalam terjemahan lainnya, coba Pak ayat Alkitab yang terbukanya. Nah ini dia, yuk baca, 2, 3, iya. Biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu. Karena memang untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Tuh, di sini bukan memerintah tapi mengendalikan. Ya, sama artinya saudara. Ya, artinya apa? Menguasai atau dominan. Tuhan gak mau yang menguasai adalah ketakutan saudara. Tuhan gak mau yang menguasai Anda adalah kekhawatiran, kecemasan, ya perasaan, emosi, ya yang menjadi menguasai kita hawa nafsu. Gak mau, Tuhan gak mau. Yang Tuhan mau yang menguasaimu adalah damai sejahtera. Makanya ya saudara, kita ini anak-anak Tuhan disebut anak Raja Damai. Yesus disebut Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Bilang dulu kanan kirinya, shalom. Bilang shalom. Bilang shalom. Shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Salam damai sejahtera saudara ya. Maka perhatikan baik-baik. Kalau saudara perhatikan ya di dalam Kolose ini ya, ini saudara tulisan yaitu Paulus saudara untuk yaitu memberitahukan untuk jemaat di Kolose saudara bahwa mereka adalah manusia baru. Jadi kalau saudara lihat apa namanya perikopnya, judulnya di atas manusia baru. Bilang sama saya manusia baru. Ya, kita semua anak-anak Tuhan sudah diperbaharui. Amin. Iya, kita telah diperbaharui ya, bukan lagi manusia yang lama. Sekarang kita manusia yang baru. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, hidup di dalamnya. Ya, Alkitab bilang ini, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Yang lama telah apa? Yang baru telah apa? Yes, saudara. Ya, ini ayatnya maksudnya untuk itu, saudara. Ya, tapi banyak anak-anak muda pakai untuk ini, habis diputusin sama mantan, dapat pacar baru, terus dia bilang, "Pak, yang lama telah berlalu."
Oh, dasar lontong. Yang baru telah datang. Beda konteks, beda cerita, beda urusan. Tapi gini loh, ya artinya apa? Manusia yang lama, yang kemarin ketakutan, khawatir, cemas, ya, yang kemarin kita nggak stabil, saudara, yang waktu itu, yang kemarin yang lalu Anda dan saya tidak berpengharapan, sekarang berubah menjadi manusia yang baru. Yang apa? Yang dikendalikannya oleh damai sejahtera Kristus. Yuk kita lihat dulu, saya tulis begini, nanti saya kasih contohnya. Betapa Tuhan ingin kita hidup di dalam damai sejahtera. Bahkan menempatkan damai sejahtera Kristus itu sebagai pengendali yang menguasai semua keputusan, baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kita, gitu loh. Ya, kenapa? Karena gini loh, damai sejahtera itu sudah diberikan untuk Anda dan saya. Ini barang ini, produk ini sudah diberikan. Ada di dalam orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Iya, Yohanes 14 Pak, yuk saya buktiin. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara, sebelum dia naik ke surga. Yuk baca, 2, 3, iya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah apa? Janganlah gelisah dan gentar. Lihat ya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi dunia menawarkan juga ya Pak? Yes. Juga dunia ada damai sejahtera ya Pak? Ya, tapi sifatnya semu, sementara, berbeda. Berbeda saudara, mungkin namanya bisa sama, tetapi berbeda kualitasnya saudara. Yang ini asli, produknya berkatnya dari surga saudara. Kalau ingat saudara, waktu Natal, nanti kita rayakan Natal, jangan lupa datang di GBK 6 Desember ya. Yang mau datang boleh, angkat tangannya. Yang ada di rumah, oh awas lo gak datang lo, angkat tangan lo ya. Awas lo, dicatat lo dari surga lo ya. Saudara ya, waktu para malaikat datang ya, turun saudara, ketemu sama para gembala, mereka bilang ini, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lalu ada bala tentara surga. Bala tentara surga bilang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di mana? Di bumi. Bilang sama saya, di bumi. Iya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi gini loh, damai sejahtera itu udah ada di dalam Anda dan saya. Itu di dalam kita, saudara. Tapi gini, ya Anda dan saya mengambil keputusan. Ya, apa yang mengendalikan kita? Apakah damai itu? Apakah tetap ketakutan? Iya. Yang mengendalikan Anda dan saya, apakah tetap damai sejahtera itu? Apakah kekhawatiran? Nah ini, makanya hidup itu keputusan. Apa yang Anda takutkan? Pak, takut sama masa depan. Nah ini, pilihan Anda. Ya, kalau Anda takut melangkah melihat masa depan, berbahaya saudara. Tapi kalau Anda percaya masa depanmu penuh harapan, serahkan dalam tangan Tuhan, masa depanmu penuh harapan. Amin. Dan diberkati Tuhan. Ini keputusan Anda dan saya, gitu loh. Ya, kenapa maaf ya? Ada orang Kristen tapi stres. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ada. Iya. Saya beberapa kali, maaf ya saudara. Ya, saya ini salah satu pendeta yang sering keluar masuk rumah sakit jiwa. Pelayanan bukan jadi pasien, jangan begitu tatapan saudara. Seakan-akan, oh ternyata dia stres ya. Iya saudara, enggak lah saudara. Ada cerita, ada 3 orang stres. Ya udah mau lolos, udah mau pulang nih. Ya ceritanya udah mau tes terakhir saudara. Ya yang pertama saudara disuruh lompat. Kolam renang kosong gak ada isinya. Ya sebelum kamu pulang, kamu lompat. Dia lompat tuh gak ada isinya padahal. Duk, kejeduk palanya. Oh berarti belum sembuh. Balik lagi ke kamar. Yang kedua disuruh lagi lompat. Dia lompat, dak, kena lagi. Balik lagi kamar. Yang ketiga didorong-dorong gak mau dia. Dokternya bilang, ayo, lompat, berenang lo, asik lo. Enggak, wis, hebat, berarti sudah sembuh. Ya, udah siap-siap tas mau pulang, ditanya sama dokter, kenapa kamu gak mau lompat? Dokter enak aja bohongin saya, airnya dingin. Ternyata gak jadi sembuh. Bercanda saudara, biar nggak ngantuk aja. Ini soalnya udah pada gini-gini tadi nih. Ya. Kenapa ada orang Kristen juga maaf ya stres? Ada. Saya pernah doain nih ya. Ada seorang anak muda bisnisnya hancur akibat pandemi. Ya saya udah doakan anak muda ini. Masih belum nikah lagi. Ya usianya baru 30-an. Kakaknya minta tolong saya doakan saudara. Namanya Lukas. Ya Lukas. Saya Markus loh. Tinggal Yohanes sama Matius nih. Ya tapi Lukas, bukan Lukas Ferdi itu pendeta teman saya, saudara ya. Jangan begitu saudara. Saudara lihat, ya kok bisa stres? Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan damai sejahtera menguasai dia. Ya, menguasai hati, pikiran, perasaan, keputusannya, gitu loh. Jadi pilihan, gitu loh.
Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, udah ada di dalam Anda dan saya. Ya, ada dampaknya kalau kita memberikan, ya damai sejahtera menuntun kita, menguasai kita, ya yang dominan menjadi yang mengendalikan kita, yang memerintah kita. Wow, hidup Anda dan saya hidupnya tenang dalam berkat. Coba next Pak berikutnya, saudara perhatikan baik-baik. Yuk, ketika hidup kita dipenuhi dan dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya tenang, kuat dalam iman. Sehingga akan melihat berkat, mujizat, dan keberhasilan. Yang mau berkat katakan amin. Yang mau mujizat katakan amin. Yang mau berhasil katakan amin. Ambillah keputusan untuk damai sejahtera yang menguasai. Ya bukan ketakutan. Orang dibayang-bayang ketakutan terus khawatir terus. Nggak maju-maju hidupnya. Makanya Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Apa yang kamu makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Iya, maka itu ambil keputusan hari ini. Aku nggak mau lagi takut, aku nggak mau lagi cemas. Yang aku mau serahkan hatiku, pikiranku, perbuatanku adalah damai sejahtera Kristus. Sehingga saudara, ya tantangan sebesar apapun bisa tetap sukacita loh. Tenang, sukacita, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Apa? Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Iya, ada bapak-bapak datang sama saya. Ya, Pak Pendeta, aduh senyum. Oh, nyengirnya itu gede banget saudara. Senyum Pepsodent. Senyum, aduh Pak Pendeta gitu. Pak doain Pak. Saya bilang, wah dapat berkat nih, dapat bonus nih. Ya, kenapa Pak? Mau doa apa Pak? Habis di PHK Pak. Tapi kok senyumnya lebar, iya kan? Saya dalam hati perasaan saya, waduh kenapa nih? Habis di PHK senyumnya lebar. Apakah hidupnya penuh pengharapan atau yang kedua udah kena mental? Tapi ternyata yang pertama hidupnya penuh pengharapan. Dia bilang, wah saya percaya tapi Pak, Tuhan nanti kasih lagi berkat. Tuhan kasih kerja baru lagi Pak. Nanti Tuhan juga pasti kasih saya dan istri anak-anak makan minum pakai cukup, tidak kekurangan. Wih hebat nih saya bilang. Ini dia tidak mengizinkan ketakutan yang menguasai dia. Yang dia izinkan adalah damai sejahtera Kristus yang menguasai dia. Sehingga dia tidak takut akan apapun. Hari ini saya mau bilang sama saudara hari ini, percayalah. Ya, Tuhan Yesus mau Anda dan saya hidupnya dalam damai sejahtera. Makanya maaf ya saudara, banyak orang ya kalau saudara kayak gini ngerti kayak gini saudara. Wah, ya orang tuh banyak iri sama kita. Kenapa? Karena kita hidupnya sukacita aja gitu. Ya, bahagia gitu. Ada orang bilang Pak Pendeta nggak punya masalah. Siapa bilang nggak punya masalah? Mungkin saudara juga di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha saudara. Ya, anak-anak Tuhan tuh hidupnya sukacita gitu loh. Makanya banyak orang yang bilang, oh, orang Kristen tuh kayaknya uangnya banyak terus ya. Ya amin aja lah. Iya, walaupun kadang motivasi tuh modal tipis pakai dasi. Tapi cuek aja. Saya percaya kok Tuhan tidak pernah tinggalkan, amin. Saya pernah makan tuh restoran bakso, lagi makan bakso gitu. Ya, ada bapak-bapak duduk depan saya gitu. Karena warung bakso biasa kecil, nggak besar, duduk dia gitu. Ya, terus dia liatin saya gitu. Saya lagi makan diliatin nggak enak loh. Mau nelan juga susah. Iya kan? Coba bapak ibu lagi makan diliatin gitu. Dalam hati siapa ini orang ya? Ngeliatin gue terus lagi, kenal juga enggak. Kalau kenal ya tegur aja langsung kan. Diliatin gitu. Ya, saya senyum, dia senyum lagi. Ya, saya senyum, dia senyum lagi. Bahaya saya pegang dompet, oh masih ada. Puji Tuhan. Senyum-senyum dompet hilang lagi. Iya kan? Dia liatin saya, ternyata dia makan juga. Ya, ternyata dia bilang gini, "Bapak, maaf Pak." Ya, dia sebutnya Nasrani ya Pak gitu. Oh, iya ya saya bilang, "Iya." Orang Kristen ya? Iya saya bilang. Kenapa Pak, ada apa? Oh enggak apa-apa, kelihatan dari wajahnya katanya. Wis, ada sinarnya Pak. Wis, bakso bulat-bulat saya telan saudara. Glok. Ada sinarnya. Iya kan? Coba lihat kanan kiri Anda ada sinar juga. Coba lihat aja, lihat. Ada ya? Dari atas ya, itu lampu saudara tuh.
Lampu itu saudara. Ya, saya bilang sama dia, ya maksudnya Bapak apa? Dia bilang gini, kayaknya orang Kristen tuh nggak ada masalah. Ada, tapi kita punya Tuhan. Ya, punya Tuhan yang menang, ya, yang menolong kita atas masalah. Kayaknya orang Kristen tuh tanggal tua, tanggal muda, uangnya banyak Pak. Nggak ada yang amin nih. Langsung amin. Yang mau tidur langsung bangun tadi, uang, yes, amin. Aduh Tuhan Yesus, ya, iya loh, ya tapi kan gini loh saudara, ini malas sih begini nih, udah dibilang muka bersinar, uang banyak, kalau saya nggak bayarin, malu dong saya saudara. Iya dong, malu dong. Iya, tapi saya tanya dulu, Bapak sendiri Pak? Oh iya saya sendiri. Wah langsung saya bayarin. Ya kalau nggak ditanya, saya bayarin Bapak ya. Saya 25 orang Pak, udah Yesus di belakang. Banyak amat ya. Ya, tapi gini loh, saya mau bilang sama saudara bahwa sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, yang harus Anda dan saya ya besarkan dalam kehidupan kita, bukan ketakutannya, khawatirnya, tapi biarlah damai sejahtera Kristus itu. Dialah yang mendominan hidup saudara, mendominasi, ya menguasai, sehingga dalam hari-hari hidup saudara damai sejahtera, sukacita. Lihat Yesus, waktu Yesus di tengah ombak, ya ada angin badai menghantam kapal itu disebut angin sakal, angin yang membawa kematian dan maut. Murid-murid Yesus ketakutan nggak? Ketakutan. Mereka teriak-teriak, Yesus, mati kita, celaka, mati kita Yesus. Yesus bilang apa? Ya, kenapa kamu khawatir? Ya Yesus lagi tidur di tengah badai. Bilang sama saya, tidur di tengah badai, bukan tidur di tengah khotbah. Hati-hati. Yang di rumah, yang dimanapun berada, yang live streaming ini nggak ada yang ngawasin saudara. Damai. Ya saudara, ya lihat, ya Yesus ngasih tahu gitu loh. Ombak, ya badai sekalipun tidak mempengaruhi dia gitu loh. Ya makanya murid-muridnya ditegur, kenapa kalian kurang percaya? Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, ayo yang mendominasi, yang menguasai hidup Anda dan saya adalah shalomnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. Sehingga di rumahmu ada ketenangan, di tempat pekerjaanmu ada kedamaian, di mana Anda melangkah, di sana ada berkat dari Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nih, makanya kan kita pelajari sederhana, ada dua hal. Yuk Pak, next berikutnya yuk. Di akhir zaman ini lebih-lebih lagi, damai sejahteranya akan hadir dan berkuasa. Dia akan memenuhi hidup Anda dan saya. Dia akan menjadi dominan dalam hidup Anda dan saya. Ketika yang pertama, yuk kita lihat next. Hidup Anda dan saya sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Ini seruan Pak Pariaji dan Ibu Gembala Sidang kita selalu nggak pernah habis-habisnya. Visi misi Tiberias nggak pernah berubah. Dan mimbar ini tidak pernah akan bosan memberitakan pertobatan dan kebenaran, kekudusan. Karena apa? Berkatnya untuk Anda. Baca yuk ayatnya. Perhatikan baik-baik. Yesaya 48 ayat 18-19. Semangat. 2, 3. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka keren nih, damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah apa. Bahkan ayat 19 nih, bonus nih, semangat. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan di hadapanku. Keren ya, sampai anak cucu, sampai keturunannya pun akan melihat berkat. Makanya perhatikan baik-baik, saudara. Sekali lagi, ya makanya Alkitab itu disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, ada perjanjian kedua belah pihak, kita dan Tuhan. Ya, kalau kita mau damai sejahteranya berkuasa, dominan dalam hidup Anda dan saya, mengisi hidup kita terus. Alkitab bilang, perhatikanlah firman Tuhan, saudara. Ya, perhatikanlah perintah-perintahku. Yesaya 32:17 ya. Yuk kita baca. 2, 3. Ya, di mana ada, di situ akan tumbuh, dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk apa? Oh iya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Makanya gini loh, jaga aja hati kita, hidup kita lewat firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan otomatis ya menguatkan Anda, mendominasi kehidupan Anda, memenuhi kehidupan Anda dan saya, gitu loh. Ya, saya belajar banyak dari Bapak Ibu Gembala, saudara. Ya, Ibu Gembala juga kadang-kadang ya kalau komunikasi via telepon, ya ngajar kita hamba-hamba Tuhan, para pendeta di Tiberias. Untuk apa? Sederhana. Ibu sering bilang gini, hatimu harus legowo, seluas samudra. Artinya jaga hatimu, ya Alkitab bilang dengan segala kewaspadaan.
Yang dibesar-besarkan bukan ketakutannya. Ya, masalah memang ada, tantangan memang ada, persoalan memang ada. Ada yang nggak punya masalah? Angkat tangan. Semua punya masalah? Saya berhadapan dengan orang-orang bermasalah. Nggak, bercanda. Tapi lihat saudara, ya selalu diajar ya bahwa kita ini ya yang kita pentingin ke depan ini itu, gitu loh. Makanya Alkitab katakan ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, saudara. Ada banyak orang, saudara, ya nggak tahan hatinya, ya pengen damai sejahteranya berkuasa, tapi mohon maaf, saudara, hidupnya tidak memperhatikan firman Tuhan. Mau mengampuni aja kadang susah. Iya, saya nggak terima Pak, diomongin terus Pak. Kalau kita dalam kehidupan ini, saudara, mikirin omongan orang, nggak ada ambis-ambisnya. Ada banyak hari-hari ini orang yang ya WA saya, telepon saya, Pak saya diomongin Pak, saya difitnah Pak, ya saya dijelek-jelekin Pak. Ya, saya bilang, udah ampuni aja. Tuhan Yesus pertama kali yang dia katakan di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka. Iya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka, ampunilah mereka, kata Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan pertama loh. Di salib itu ada 7 perkataan. Yang pertama itu, ya. Makanya saya bilang, ya kalau kita, contoh ya, ada ilustrasi saudara. Kadang gini loh, kita udah baik, orang lihatnya, kok kayaknya gimana ya? Ada orang yang WA saya, Pak Pendeta Markus, kalau khotbah terlalu keras. Saya nggak pernah khotbah bawa batu, saudara. Dibilang keras, apanya yang keras? Iya. Tapi ya udahlah, ya itu ya bukannya saya anti kritik, bukan. Tapi kalau sesuai firman, ya saya terima gitu, saudara. Ya, tapi ya udah pas kok porsinya bagi saya. Ya udah, gini loh, saudara. Contoh ya, ada ilustrasi, ada bapak, anak dan kuda. Ada yang udah pernah dengar nih kayaknya nih. Ya, jadi mereka jalan bertiga. Ada bapak, anak dan seekor kuda. Yang pertama bapaknya naik kuda, anaknya pakai tali dia tuntun kudanya. Orang lihat dari jauh, orang bilang itu bapak nggak kasihan sama anaknya. Anaknya jalan, dia enak-enak naik kuda. Akhirnya itu bapak dengar, itu bapak turun, gantian anak yang naik. Terus orang bilang itu anak nggak sopan, bapaknya jalan malah dia naik kuda. Salah lagi, saudara. Akhirnya dua-duanya naik kuda. Orang bilang itu anak sama bapak nggak kasihan apa sama kuda. Sekarang mereka berdua pada naik kuda. Akhirnya dua-duanya turun, kudanya digandeng. Orang-orang bilang itu bapak sama anak goblok, ada kuda nggak dinaikin. Semuanya kena. Ya orang-orang omongan orang udahlah. Ya kita hidup kita sesuai firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya orang mau ngomongin kita apa, nggak punya masa depan, terserahlah. Yang penting Anda dan saya, yuk lakukan lewat perintah firman Tuhan. Anda dan saya hidupnya damai sejahtera. Yuk kita lihat satu ayat. Yang ketiga ayatnya. Nih, ini maaf ini agak keras memang, tapi memang ini tegas. Alkitab itu tegas, saudara. Yuk, 2, 3, ya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Sekali lagi, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Makanya buru-buru deh kita bertobat, berubah, saudara. Ya, saudara bilang, Pak itu kayaknya damai sejahtera Pak tetangga saya. Padahal saya tahu kejahatannya. Anda hanya lihat dari luar. Iya saudara. Alkitab bilang gini loh dalam Mazmur, orang fasik makin lama akan makin menipis. Makin lama akan makin ya tersisih. Makin lama akan makin habis. Dan sampai kepada titik kebinasaan. Tuh orang fasik. Tapi orang yang hidup benar, Alkitab bilang kan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh terus tidaklah dibiarkan sampai. Woi mantap. Lanjut. Sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yang hafal lagu ini ketahuan umurnya berapa nih? Ini lagu tempo dulu ya. Dulu papa saya sering nih muter lagu ini, apa namanya? Selamat pagi Bapak itu. Terus banyak lah ya lagu-lagu rohani zaman dulu tuh, lagu-lagu Caca. Ku berjalan ke Kanaan, wis. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Saya mikir dari Bekasi ke Kanaan jauh juga saudara. Jalan lagi saudara ya kan? Ya tapi itu kan lagu saudara. Iya dulu tuh belum ada flash disk, belum ada YouTube, belum ada Spotify, belum ada kaset tuh, kaset.
Ya, yang yang kalau pitanya kusut tuh, ya digulung pakai korek gitu ya kan, kadang-kadang kan, sombong bener, seakan-akan gak ada yang tahu ya. Ini orang modern semua ya kayaknya ya, sombong bener, kayak itu zaman apa ya Pak ya, gitu ya. Kayaknya saya doang mengalami zaman itu saudara ya. Tapi itu kalau lagi kusut tuh, lagunya jadi cepet. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus gitu. Selamat pagi Roh Kudus, gitu. Keluarin kusut lah, udah gulung lagi ya. Saudara, ya Alkitab katakan orang benar hidupnya, ya Alkitab bilang makin hari makin terang. Yang percaya katakan amin. Oh iya, jatuh pun tidak tergeletak gitu loh. Makanya perhatikan baik-baik, damai sejahtera bagi orang benar, ya akan terus bersinar dalam kehidupannya, jadi dominan gitu loh. Ya, saudara, contoh gini loh, firman Tuhan itu baik saudara. Ya kenapa kok orang gak mau lakukan firman? Padahal baik, kekudusan itu baik. Lihat dong, berkatnya sampai anak cucu loh. Daud itu menjaga hidupnya. Oke, Pak Daud pernah dosa, betul, tapi dia cepat bertobat. Gak lama-lama, gak dosa lagi, gak buat lagi. Ya kesalahan yang sama gak diulang sama dia, udah selesai gitu loh. Ya, tapi lihat Daud, waktu dia hidup benar, hidup baik, saudara, ya anak cucu keturunannya dipandang sama Tuhan. Tuhan bilang, hei karena Daudnya aku tolong kamu ya Salomo. Hei karena Daudnya aku tolong kamu ya Hizkia. Lihat tuh. Ya anak cucu orang benar, hidupnya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, jadi firman Tuhan itu baik gitu loh. Ya dia mengajar Anda dan saya untuk apa? Supaya engkau sehat, supaya hatimu damai gitu loh. Saya pernah ketemu ada oma-oma, aduh kesian nih oma. Ya saya doain oma. Saya pelayanan di kedukaan saudara, lalu ya ada oma dan opa, ya mereka berdua saudara, orang-orang ini baik saudara, ya tapi ya satu oma itu panggil saya, dia bilang, Kus, ya maksudnya Markus bukan tikus, ya Kus gitu, manggil saya kan Markus, ya oma, saya bilang, aduh kalau dulu oma nggak sering mabok-mabok, saya kaget loh, oma mabok-mabok dulu, ya waktu muda oma, ya oma memang suka mabok Kus, tapi sekarang ginjal oma kena nih, waduh. Doain supaya sembuh ya Kus, supaya panjang umur ya. Ya oma, si opa diem aja ya, di sebelah. Saya bilang ya opa selalu doain oma ya. Ya opa hebat loh. Ya opa terima oma apa adanya. Kus, oma kan mabuk sama opa. Oh sama opa juga. Ternyata sama opa juga, berdua juga ternyata. Opa diem-diem, ternyata opa bilang, iya opa juga sama ini. Ginjal opa juga kena ini. Ya mereka bilang kalau dulu aja. Ya kita sadar hidup baik-baik ya nggak begini keadaannya sekarang. Ya udah saya bilang oma nggak usah menyesal selalu di akhir, kalau di depan namanya pendaftaran. Iya tapi saudara, firman Tuhan tuh baik kan, dikatakan oleh bilurnya kita sembuh, kita sehat. Iya saudara, makanya jaga kesehatan saudara. Ya ada orang tanya sama saya, Pak kalau ngerokok emang nggak boleh, ada ayatnya Pak, memang dilarang ngerokok Pak. Iya bahkan ada yang bilang sama saya, Pak saya dengar katanya di surga masih ada rokok Pak. Gimana menurut Bapak? Saya bilang kayaknya benar sih masih ada, tapi apinya ambil di neraka. Enak aja ngomongnya begitu. Maaf ya saudara, ya artinya apa? Jaga kesehatan. Saya bukan ngomong barangnya saudara, tapi saya mau bilang sama saudara gini loh. Contoh ya Alkitab kan bilang, ya Yesus mati karena supaya Anda dan saya sembuh sehat. Termasuk apa? Makan juga dijaga. Udah tahu, ya ada orang maju ke depan bilang, Pak Pendeta doain Pak leher pusing, leher apa sakit, pala pusing, dada deg-degan, perut mules, kaki ketarik nih urat Pak. Aduh, banyak amat dari ujung kepala sampai telapak kaki saudara sakitnya. Oh iya, istrinya bilang, lu tuh minta doa tiap hari babi terus. babi terus. Iya makan babi sampai mirip babi lo. Berantem suami istri. Saya bilang jangan berantem Bu, saya bilang ini mau doa apa berantem nih. Ya memang dijaga gitu saudara. Iya saudara, kalau kita ya hari ini sesuai firman Tuhan hidupnya, waduh itu komplit saudara. Yes, firman Tuhan bicara kesehatan. Firman Tuhan bicara soal apa? Soal berkat, ekonomimu diberkati Tuhan, katakan amin. Iya loh, Alkitab mengajar Anda dan saya ya untuk diberkati saudara. Ya apa yang kita kerjakan berhasil. Kalau kita hidupnya baik, ya apa yang kita tabur itu kita tuai. Ini diajar saudara. Ya ada seorang ibu, suaminya masuk rumah sakit, minta doain saya, memang udah benar-benar parah saudara keadaannya. Dan saya doain waktu itu di RSPAD, saya datang dan dokter gini loh, ini dokternya orang Kristen juga. Jadi waktu saya sampai, dokternya salam ini mas saya, Pak Pendeta ya? Iya. Keluarganya udah tunggu Pak, iya. Saya juga udah tunggu Bapak. Kenapa Pak dokter? Itu udah 3 hari Pak, sekarat gitu. Oh iya saya bilang. Iya kita doa ya Pak ya. Iya Pak Pendeta bagus deh datang.
Ya doa Pak cepet ya supaya cepet-cepet selesai Pak, lepas dia. Hah? Maksudnya gimana? Keluarganya minta sama saya supaya sembuh. Oh udah gak ada harapan Pak Pendeta. Mendingan Pak Pendeta datang doa pelepasan udah. Saya bilang Pak Dokter ada aja. Saya bilang iya bener. Istrinya bilang kenapa Pak Pendeta? Ayo masuk Pak Dokter izin ya. Iya. Saya bilang Bu itu Pak Dokter bilang udah gak ada harapan. Jangan dengerin dia gila itu Pak. Yang mati saya ini. Iya saudara, saya satu-satunya saya pernah ingat ada dokter ya yang perannya stres gitu, itu di film Warkop DKI, ingat ya? Iya kan? Yang giginya gini, gitu. Ingat ya? Iya kan? Ingat kan? Iya kan? Yang bawa suntikan gede banget tuh. Aduh, iya. Itu tuh, ya, masa sih Bu, jangan dengerin dia, bener loh. Saya sambil doa itu, karena saya doa, dokter ada di sebelah depan, gitu. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong beri kesembuhan. Saya nengok gitu, dokter bilang, sambil lewat. Iya, ibunya teriak, sembuh. Ya, saya bilang, ibu kenapa pengen suaminya sembuh Bu? Ya, ini suami saya belum bertobat Pak. Ya, belum bertobat dia. Ya kenapa? Marah-marah terus. Di rumah berantem, tetangga diajak berantem, semua saya diajak berantem Pak. Ya semua pokoknya emosi, hidupnya dikendalikan dengan emosi Pak. Saya ya akhirnya begini sekarang keadaannya Pak. Supaya dia bertobat lah Pak, sembuh Pak. Ya udah saya doain Tuhan tolong. Ya dokternya tetap lewat. Ya dia bilang Pak. Dalam hati saya udah Yesus. Mau ini kenapa ini? Ya selesai saudara, saya doa, saya bilang Dok maaf ya saya ikutin keluarganya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi 3 minggu, 4 minggu saudara, itu jemaat di Cawang saudara. Saya mau masuk mobil dari lobi saudara, ada yang nyolek saya. Biasa kalau nyolek kan Pak Pendeta Shalom, ini cuma nyolek doang. Pas saya nengok si om itu saudara, saya lihat dulu kakinya nyentuh tanah tadi. Bahaya nih saudara. Ternyata dia pulih saudara, pulih sembuh. Iya loh, saya bilang Om sekarang jangan marah-marah lagi Om ya. Bertobat Om ya. Iya. Udah nggak ada tenaganya, memang harus terapi lagi. Tapi saya mau bilang sama saudara, ya lihat, ya semua yang kita lakukan kalau sesuai firman Tuhan pasti akan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera akan berkuasa, akan dominan dalam kehidupan Anda dan saya. Makanya kita bilang tadi orang fasik tidak ada damai sejahtera. Hari ini, mari hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Gembala Sidang selalu serukan. Hidup benar, hidup Anda dan saya penuh berkat. Tidak dirusakkan, penuh kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, yuk kita lihat sama-sama yuk. Perhatikan baik-baik, hidup kita harus sungguh-sungguh percaya. Setia pada Tuhan dalam segala hal. Saya akan kasih lihat ayat-ayatnya. Yuk perhatikan baik-baik. Yang pertama Roma 5 ayat 1. Sama-sama semangat, 2, 3. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita siapa? Ya lihat, ya bilang sama saya, karena iman. Lihat, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. Gitu loh, makanya perhatikan saudara Anda dan saya. Bagaimana Anda dan saya bisa didominasi hidupnya dengan damai sejahtera Kristus. Ayo berani melangkah dengan percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, apa? Kau ada untukku. Ya, ayat yang kedua, Filipinya Pak, coba tampilkan. Yuk kita cepat, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan. Ayat 7-nya yuk, lebih semangat lagi, next. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya Alkitab bilang, jangan khawatir. Nyatakanlah dalam iman. Iman itu apa? Doa, permohonan, ucapan syukur. Orang yang berdoa adalah orang yang beriman. Orang yang memohon pada Tuhan, ya orang yang beriman. Orang yang tetap mengucap syukur, dia adalah orang yang beriman. Ucapan syukur itu level iman yang tinggi, saudara. Iya, belum terima apa yang dia doakan, dia tetap terima kasih Tuhan Yesus. Itu tinggi sekali. Ya, orang yang udah berseru tapi belum sembuh juga, terima kasih Tuhan Yesus. Wah, itu namanya iman, saudara.
Dan memang Alkitab katakan manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Tapi orang yang mengucap syukur, dia percaya semua akan indah pada waktunya. Sudah perhatikan baik-baik. Ya, lihat, melampaui segala akal, damai sejahteranya, melampaui segala akal. Kalau kita jadi orang-orang yang beriman, Alkitab bilang, damai sejahteranya melampaui segala akal. Makanya tadi saya bilang, kok ada orang yang malah kena tantangan, kena persoalan, tapi bisa tetap sukacita, senyum. Ya kenapa? Karena dia melangkah dengan iman. Berjalan dengan percayanya, saudara. Yuk coba lihat ayat yang berikutnya lagi. Ini ayat yang terakhir. Yuk baca. 2, 3, ya. Tuhan, engkau memberi apa? Damai dan sejahtera. Kepada orang yang apa? Teguh hatinya. Sebab ia percaya. Tuh. Iya. Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya. Sebab ia percaya kepadamu. Iya. Ada bapak-bapak di Bekasi, saudara. Waktu itu, Pak, doain rumah saya, Pak. Kenapa? Lagi dibangun, 3 lantai, saudara. Lantai 1, lantai 2. Lantai 3-nya lagi diberesin nih. Lagi dikerjain sama tukang, saudara. Tiap malam, saudara, tukangnya nginep di situ ada 7. Tiap malam ada suara. Gitu. Gitu. Itu apa? Hah? Apa? Kuntilanak. Kalau ho, Sinterklas. Loh iya dong. Iya kan? Ya, oh, itu Sinterklas, siap-siap. Ya, tiap malam, saudara. Iya, ini bapak rajin ibadah di Bekasi. Ya, Pak Pendeta tolong doain Pak, datang. Saya datang. Kenapa? Tadi dia nggak ngomong memang. Di awal dia nggak bilang itu ada hihi itu nggak bilang. Cuman doain rumah saya dong Pak, gitu. Udah sampai baru dikasih tahu kondisinya. Kadang-kadang begitu sih. Ya, memang pendeta takut apa saudara? Ya kalaupun gitu juga nggak apa-apa, kita datang juga kok, nggak takut saudara, iya kan? Iya bener, kadang-kadang Pak doain rumah Pak, gimana rumah Pak? Aman ya, oh puji Tuhan. Begitu sampai Pak, wis, kalau malam Pak, kita juga dari tadi ngomongnya harusnya minimal kita bawa minyak urapan banyakan dikit kan? Jadi saya bilang kenapa Pak? Itu lantai 3 Pak, ya ini tukang dari 7 Pak, 6 kabur, iya. Rekrut lagi 5 lagi, kabur lagi. Sampai 3 kali rekrut tukang, kabur. Yang terakhir sakit Pak. Sisa 1 tuh tukangnya. Dia yang malah bawa saya keliling itu rumah, keliling. Saya bilang, Bapak kan ibadah yang rajin. Iya, doain aja udah, percaya Pak. Ya, saya takut Pak. Ini, kenapa takut? Karena ada kuasa. Damai sejahtera itu udah diberikan kepada Anda dan saya. Kenapa takut? Udah Pak, urapin aja. Bapak kan ada kuasa juga. Ya udahlah Pak, saya gak pengalaman. Ya udah saya urapin, saya doa. Setelah doa itu tuh Pak, tiap hari di luar. Ternyata ada orang mungkin gak suka. Tiap hari lewat tuh, pakai apa tuh? Air gitu saudara, pakai botol air mineral, disiram rumahnya. Ser gitu. Di halaman, di apa namanya? Jadi rumahnya model klaster, gak ada pagar. Di depan tuh ada tanah, disiram. Ser gitu. Tiap hari tuh disiram. Ser. Jam 5, jam 6 pagi, yang ngomong tukangnya sama saya. Dia bilang mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah sini Pak. Ya setan dipatahkan, kuasa gelap dihancurkan. Dalam nama Yesus. Kalau dia siram lagi gimana Pak? Udah gini aja Bapak tanam bunga aja. Nanti dia yang siramin tiap hari saya bilang. Ya kan? Tanam aja pohon bunga. Bagus Pak, tiap hari dia siramin tuh. Bapak nggak usah siram lagi. Pak Markus bercanda, bukan bercanda. Ya udahlah nggak usah pusing yang begitu. Percaya saja. Orang yang teguh hatinya, percaya, akhirnya dia hidup dalam ketakutan. Percuma, walaupun nanti tempatin rumah itu masih takut. Buat apa rumah bagus-bagus? Kalau dia tidak hidup dalam damai sejahtera. Kalau Anda dan saya hari ini hidup dengan iman, hidup mau penuh damai sejahtera. Dalam segala keadaan Anda tidak ketakutan. Selamat hari Minggu, saya doa damai Kristus, sejahtera Kristus, minyak dan anggur menyertai Anda dan saya. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, oh sebab Kau besar, perbuatanmu. Amin. Percaya kita punya Tuhan yang besar, Dia beri damai sejahteranya buat kita, melampaui segala akal. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh
tiada seperti. Jemaat Tuhan saja, mari umat Tuhan angkat tanganmu. Sebab Kau yang ada di rumah, dimanapun Anda beribadah hari ini, percaya dengan iman, kita punya Tuhan yang besar. Katakan, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sama-sama semua. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Damainya, sejahteranya menyertai kita. Yang percaya sekali lagi bangkitkan imanmu. Haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kau ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Dengan iman kami katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti meriah. Kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Buat firman-Mu kami bersyukur. Ini iman percaya kami. Damai sejahtera Tuhan beri. Biarlah itu yang mengendalikan kehidupan kami setiap hari. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, bukan kedagingan kami, tetapi damai-Mu, sejahtera-Mu yang melingkupi setiap kami. Makasih banyak buat firman-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus baik, terima kasih. Maka sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya nyata kuasa-Mu Tuhan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami serahkan, kami bawa untuk hormat kemuliaan Tuhan dalam persembahan kami. Kami bersyukur mengambil bagian dalam pekerjaan rumah Tuhan. Lewat rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Gedung tempat baru yang akan dibangun dibuka, bahkan pelayanan sampai ke daerah. Nama Tuhan dimuliakan. Maka hamba doa dari mimbar ini, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, kami akan melihat keberhasilan. Karena sumber berkat kami adalah Tuhan. Dan sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selamat memberi yang terbaik dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried it, everlasting arms. You'll never let me go. Through it all,
Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan Bapak Saudara. Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tiba saatnya kita boleh sampaikan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menerima yang terbaik itu tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menyucikan, menguduskan, dan menyempurnakan setiap hidup. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada yaitu gereja Tiberias, kepada Gembala Martir, Engkau mengajar lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Hari ini yang kami lakukan adalah perintah Tuhan, maka kami percaya kami pasti diberkati. Dan lebih dari roti mana, artinya kami bukan hanya masuk sorga, tetapi selama di bumi kami diberkati seperti di sorga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, kuasa mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan menjadi bagian kami siang hari ini. Yang percaya kita katakan, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali. Kami dan keluarga akan diangkat ke surga untuk pesta di surga. Doa kami, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal, bersama keluarga masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ruang ICU dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kanker, kami tolak tumor. Tubuhku sehat, tidak ada miom, tidak ada kista, segala virus penyakit kami tolak hari ini. Kami percaya segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami ditebus. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, dengan darahnya kami dimantraikan menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis. Mataku sehat, tidak rabun, tidak dioperasi. Telinga, pendengaran, pernapasan, jantung, ginjal, lever, paru-paru, organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah, semua sehat normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuh saudara, panggil nama Yesus. Percaya dengan iman. Alkitab katakan oleh bilurnya kita sembuh, oleh bilurnya Anda dan saya sehat kembali. Yang lemah dikuatkan. Maka hamba serahkan seorang bapak, Pak Mardi Sundamanik. Kami percaya ada mujizat dari Tuhan, sembuh, pulih, sehat sempurna. Kami serahkan Ibu Yeni, sembuh, sehat sempurna. Kami doa Tuhan Yesus, yaitu kami percaya mujizat Tuhan menyertai kami. Tolak tumor, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan, yaitu Ibu Tari sembuh sehat, sarafnya diberkati sembuh sehat, tidak dioperasi. Kami doa Tuhan beri mujizat, siapapun hari ini sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar Gembala Martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Setiap hutang terbayar lunas dalam nama Yesus. Yang kami percaya di masa krisis kami tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua,
kami percaya perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru gambaran kemuliaan Allah. Hari ini kami yang perjamuan di Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Suatu hari kelak akan pesta di surga. Yang ketiga kasut baru, sepatunya tidak rusak, gambaran seorang yang berhasil, gambaran seorang tuan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut, kami diberkati Tuhan, berhasil usaha bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Inilah darah Yesus, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 6 bahwa darahnya adalah darah yang menyelamatkan kita. Inilah darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Maka ada kuasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Panggil namanya Yesus, katakan Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Silakan ada doa masing-masing secara pribadi. 1-2 menit saya beri kesempatan saudara minta doa berseru. Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kabar baik, hari ini tubuh dan darah Yesus menebus dosa, mengampuni dosamu. Tapi Alkitab bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi, agar hidup Anda dan saya penuh damai sejahtera Kristus. Kami bersyukur, inilah minyak urapan, Simen hamiskan mis kata kodes sesuai firman-Mu. Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Wahyu 6 ayat 6, Yakobus pasal 5, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Setiap kami yang diurapi dengan minyak ini yang sakit sembuh. Hidup kami berhasil melihat hikmat dan pemeliharaan Tuhan. Kemana melangkah dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak dikalahkan setan, kuasa gelap, roh jahat, kami patahkan rancangannya. Kami percaya kami diurapi, kami penuh kemuliaan Tuhan, dan suatu hari kelak kami akan pesta di surga, dipersiapkan masuk dalam kerajaan Allah. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit, urapi anak-anakmu, urapi rumahmu, tempat usahamu, pekerjaanmu, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Minyak anggur, damai, sejahtera, gambaran supaya Anda dan saya kehidupan kita hidup di bumi seperti di surga. Maka akan ada masa-masa sulit, masa-masa yang berat, tapi Alkitab bilang jangan takut. Di masa krisis pun Anda dan saya ada minyak anggur. Artinya gambaran orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Minyak, gambaran pengurapan. Ya, 1 Samuel 16 dan 13, Daud diurapi minyak, hari itu roh Tuhan berkuasa. Anggur adalah perjamuan kudus, di mana Yohanes pasal 6 dikatakan bahwa barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Siapapun orang-orang yang disertai Tuhan tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Tetap hidup dalam Tuhan dan Anda akan melihat berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Sebelum pulang kami ucap berkat untuk bangsa kami Indonesia. Penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami maju dan makmur. Kami doa kota Jakarta aman, damai, tentram. Dan dimanapun juga umatmu beribadah via live streaming di kota mereka. Dimanapun mereka berada, bahkan di luar negeri juga. Tuhan berkati mereka aman, damai, tentram. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa dan kota kami penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa Tuhan berkati. Kami percaya dijauhkan dari yang jahat. Kami jauh tolak roh pemecah. Kami tolak koruptor. Kami tolak teror. Kami percaya bangsa dan kota kami diurapi Tuhan. Kami serahkan gereja kami Tiberias. Penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan dalam setiap program pelayanan gereja Tiberias. Ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonargas, Beloved Kids, STT Tiberias. Kami serahkan juga semua program yang dipersiapkan menjelang Natal, termasuk yang yaitu acara Natal di Senayan. Kami percaya 6 Desember ibadah Natal gereja Tiberias penuh kemuliaan Allah.
banyak jiwa dimenangkan, banyak mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua persiapan semua yang diperlukan Tuhan sediakan. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati, yaitu Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, diurapi Tuhan penuh kemuliaan Allah. Kami percaya Tuhan pakai sampai Tuhan datang kembali yang kedua untuk memimpin gereja Tiberias dengan urapan yang selalu baru, sehat, panjang umur, sukacita Allah menyertai bersama anak cucu menantu keluarga dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam berkat, pemeliharaan dan urapan Tuhan senantiasa. Para pemimpin di Tiberias diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, kami serahkan Pak Ronald bersama dengan semua tim yang melayani dalam berkat penyertaan Tuhan. Semua tim pengerja dewasa, pengerja kaum muda, tim worship, kami serahkan worship leader, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan mengurapi juga tim itu singers, kami doa diurapi Tuhan, tim pemusik, choirs, tim event, guru sekolah minggu, para pendoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua yang melayani mengambil bagian dalam pekerjaan Allah dalam urapan dan berkat Tuhan. Kami serahkan umat-Mu, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan, hidup mereka diberkati, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus, siapapun doa untuk keluarga, orang tua, suami, istri, anak, diberkati Tuhan. Bahkan siapapun doa, rindu punya rumah, Tuhan beri rumah yang indah. Ingin punya keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Ingin punya pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Maka apapun doa mereka, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan kami percaya semua yang ada bersama kami semua juga di tempat ini diberkati Tuhan. Pak Peri bersama ibu keluarga semua diberkati. Arnold, Brian, kami serahkan juga Bu Demiria, diurapi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga besar Paulus, keluarga besar Pengemian, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga yaitu semua yang beribadah via live streaming. Albert di Jerman, kami serahkan. Pak Napi Tepulu di Amerika, kami serahkan. Di Belanda, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Bu Marlina di Korea, kami serahkan juga. Pak Persius diurapi. Siapapun hadir juga bersama kami beribadah semua dalam berkat Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut, kami patahkan. Target kami di akhir tahun ini tercapai. Kami akan melihat anak-anak kami sekolah, kuliah, ujian, masa depannya indah, penuh harapan, diberkati Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur hari ini kami datang dengan berkat. Kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia hadir untuk memberkatimu. Oleh karenanya buka hatimu, pandang wajahnya, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom Tiberias.